video kali ini gue mau share experience gue selama menggunakan flagship terbaru dari Samsung, Galaxy Note 20 Ultra. Jujur aja nggak tau kenapa tiap mau nge-review ponsel flagship tuh rasanya kayak deg-degan gimana gitu. Karena kayak harus merhatiin banget fitur-fitur barunya tuh apa aja, terus yang bagus tuh apa aja, dan mungkin harus jeli juga kira-kira fitur apa yang sekiranya mubazir atau bikin handphone kayak gini tuh worth it atau enggak. Ditambah harganya juga selangit 18 juta. Jadi let's find out seperti apa Galaxy Note 20 Ultra ini. Oke, kayaknya nggak afdol ya kalau nggak ngomongin soal desainnya dulu. Jadi sebenarnya nih ya, gue kalau misalnya ngomongin Galaxy Note series, itu entah kenapa dari dulu di otak gue, kalau Galaxy Note series ini tuh kurang youthful, kurang untuk jiwa muda, dan tipe-tipe handphone yang cocoknya tuh buat pengguna kayak bokap gue. Artinya ya nggak, dari desainnya itu tuh sama sekali nggak ada sisi mudanya gitu, jadi serba kaku gitu loh. Tapi makin kesini Galaxy Note series dari Samsung mungkin kayak pengen ikutin pasar atau emang nyadar banget perkembangan zaman tuh ya memang sepesat itu. Karena sekarang ini yang multitasking, yang sibuk, yang pokoknya yang kerjanya ribet itu bukan cuma orang tua doang, tapi anak muda kayak kita itu juga sangat mungkin banget hidupnya tuh diisi dengan hal-hal multitasking gitu loh. Dan hal itu tuh kayak terlihat banget dari desain Galaxy Note yang makin hari makin kekinian gitu. Nah, bisa dilihat juga dari Galaxy Note 20 Ultra ini. Ya ampun, gila banget. Dari beberapa warna yang disediain Samsung, kebetulan banget gue dapet yang Mystic Bronze. Oh my god guys, please banget. Handphone ini warnanya bagus banget. Gue gak tahu deh, kayak pas pertama kali buka dari box, gue langsung kayak oh my god, ternyata bukan gimmick, bukan cuman dari undangannya. Kalau misalnya kalian perhatiin itu selalu pakai warna ini, dan gue pikir ya udah kayak cuman gitu doang, kayak cuman ya udah buat marketing doang gitu. Tapi ternyata pas ngeliat aslinya itu warnanya sebagus itu, setrendy itu. Pokoknya intinya classy banget. Kayak Mystic Bronze ini tuh menurut gue kayak campuran warna brown atau coklat dicampur dengan emas, gold, dan rose gold. Tapi bukan rose gold yang pinky kayak iPhone gitu loh. Pokoknya lihat deh gradasinya ini, menurut gue gila, bagus banget. Gue tuh kayak saking bagusnya tipe handphone yang bisa banget bikin gue menghabiskan waktu dalam beberapa detik atau bahkan menit, lebay sih, cuman buat memandang betapa bagusnya tampilannya gitu loh. Gila, congrats banget Samsung, menurut gue ini berhasil banget jadi warna yang super showstopper. Kalau lihat dari depan, ini layarnya jumbo banget ya. Ini ukurannya 6,9 inci Dynamic OLED. 6,9 inci tuh kayak udah nyaris 7 inci gitu loh, makanya gede banget. Terus biasa ya dia udah pakai Infinity O Display. Terus dia juga mendukung refresh rate 120 Hz. Proteksinya udah pakai Gorilla Glass terbaru, Victus namanya. Dan ini kayaknya sih handphone pertama di dunia yang pakai proteksi Gorilla Glass terbaru itu. Lalu please banget jangan protes, karena emang tangan gue mungil banget, jadi kelihatannya kayak lagi megang tablet gitu, padahal enggak kok. Ini bener-bener emang segini di tangan gue. Gede banget. Terus ada tombol power dan tombol volume di bagian sisi kanannya. Terus untuk slot SIM card dan microSD di bagian atas sini. Dan bagian kirinya kosong, ada apa-apa. Dan di bagian bawahnya ada port USB-C, speaker, dan rumah S Pen yang tadinya biasanya di kanan, sekarang pindah ke kiri. Tapi menurut gue fun-fun aja, sama sekali nggak awkward atau bikin aneh gitu. Masih fun-fun aja ditaruh di sini. Dan desain handphone ini masih Galaxy Note banget, karena di tiap tepinya itu kayak masih kotak gitu, kotak banget, nggak melengkung atau ellipse atau gimana-gimana. Which is ya emang itu signature dari Galaxy Note. Dan untuk layarnya juga kelihatan makin luas karena dia menggunakan desain yang curvy kayak gini. Oke guys, ini soal desainnya bagian belakang. Jadi ini hal yang paling menonjol juga dari Galaxy Note 20 Ultra. Tampilan kameranya. Gila, ini kamera belakangnya menonjol banget dan super beda dari versi-versi sebelumnya.
Well, kalau kalian lihat Galaxy S20 Ultra, itu juga sebenarnya desain kameranya gede banget. Tapi kalau Galaxy Note 20 Ultra ini tuh berasa ada Lego yang ditempel di bagian bodi belakang. Udah gitu lensanya juga gede-gede banget. Ada 3 biji. Jadi gimana ya, kalau menurut gue sih seakan-akan desain ini tuh kayak pengen ngasih statement kalau fitur kamera ponsel ini juga jadi salah satu yang dijagokan oleh Galaxy Note 20 Ultra. Ngomongin kamera sebenarnya untuk hasilnya itu standar flagship ya, jadi bagus. Dan untuk beberapa modenya ini juga macam-macam sesuai lensanya juga. Jadi ada auto mode kayak gini, terus dia juga ada tele atau zooming dari 0,5 kali sampai ke 50 kali. Sebanyak itu, sedetail itu nih. Kayak gini. Dan untuk penggunaannya juga gampang, tinggal diklik-klik kayak gini. Atau bisa juga pakai kayak ginian. Lalu dia juga bisa wide angle ya. Ini kan auto, wide angle yang ini. Kalau mau ngezoom tinggal diklik lagi. Dan untuk hasilnya nih, kalau auto mode itu untuk komposisi warnanya menurut gue udah pas dan serba hidup ya, nyala semuanya, sama sekali nggak dibikin lebih terang atau dibikin exposure atau saturation yang lebay. Dan tipe-tipe hasil foto yang apa sih yang nggak bikin lo harus repot-repot pakai filter ulang gitu loh kalau misalnya mau ngepost di Instagram atau di sosial media lain. Jadi untuk kayak gini itu menurut gue udah cukup banget, udah bagus gitu loh. Oke. Dan dia nggak lupa ada fitur yang baru juga ya dari Samsung, yang pertama kali muncul di Galaxy S20 dan Galaxy Z Flip. Nah, untuk di fitur video ini ada salah satu fitur baru juga, atau sebenarnya sih resolusi ya, yang bikin menarik juga dari Galaxy Note 20 Ultra ini. Dia menghadirkan resolusi 8K ini. Dan ini pastinya selalu diomongin bakal cocok banget buat kalian yang selain multitasking, juga mungkin hobi bikin short movie atau ngerekam-rekam segala macem. Dan ini cocok banget buat eksperimen video sih. Guys, ini ada salah satu fitur baru di Galaxy Note 20 Ultra. Itu ada namanya Pro Video. Yang mungkin sekilas kayak ini ya, pengaturan yang buat naikin ISO dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada salah satu fitur audionya. Itu menarik banget. Jadi dia bisa mengatur suaranya itu tuh datangnya dari mana dan fokusnya dari mana gitu. Misalnya nih Omni. Omni itu berarti audionya dia bakal ngerekam dari segala arah. Contohnya kayak gini. Halo. Halo, ini sekarang lagi nyobain Galaxy Note 20 Ultra pakai Pro Video yang Omni audionya. Terus selain Omni ada juga Front. Berarti ini harusnya sih suara gue ya. Front itu kan berarti di depan, tandanya suara yang benar-benar di depan kamera yang akan terekam jauh lebih fokus. Coba kalau Rani ngomong. Halo. Lagi ngapain, Ran? Lagi syuting review Samsung Note. Nah, untuk yang rear ini akan merekam audio terbaiknya itu dari audio yang datangnya dari belakang si handphone ini. Coba, berarti harusnya dari Rani sih. Coba Ran, ngobrol apaan ki? Coba kameranya ke bawahin dikit. Oke. Biar muka gue kelihatan. Iya. Oke, ini udah gue screen record juga, jadi semoga ada ininya ya, perbedaannya ya antara ketiga setting audio ini. Oke. Gampang kan pemakaiannya, kayak gini aja sih. Kayaknya nggak afdol ya guys kalau ngomongin Galaxy Note tanpa ngomenin S Pen-nya. Dan banyak yang bilang S Pen di Galaxy Note 20 Ultra ini udah meningkat banget dari sisi performanya, khususnya di sisi latensi yang udah semakin menurun, which is ya better banget karena di handphone yang ini katanya S Pen ini latensinya tuh udah menurun banget sampai ke 9 milidetik, which is ya berarti kinerjanya jauh lebih kencang dan lebih cepat. Berhubung layar Galaxy Note 20 Ultra ini makin luas, jadi menurut gue tuh ketika pakai S Pen untuk doodling, coret-coret segala macem, itu tuh makin maksimal dan menurut gue nyaman juga.
Dan pas dipakai pun misalnya untuk coret-coret nih ya, itu sama sekali nggak lama atau nggak lemot, nggak ada kendala ngadet-ngadet atau apa. Jadi semuanya tuh mulus gitu loh, cepet banget. Dan kalian harus tahu ya, ada fitur baru di S Pen ini. Itu benar-benar berguna banget buat pengguna atau apa ya istilahnya, buat kalian yang mungkin multitasking banget. Apalagi gue sebagai jurnalis, ini berguna banget deh. Namanya itu, pokoknya di fitur yang create note di S Pen ini, kalian klik ini, terus voice recordings. Dan ini tuh berguna banget karena dia selain bisa merekam suara, dia juga bisa sekalian coret-coret catatan ketika si recording itu masih ngeplay. Jadi misalnya kayak gini. Halo guys, Galaxy Note 20 Ultra punya fitur baru namanya voice recording. Dan ini berguna banget. Dia bisa merekam banyak hal. Merekam suara sembari nyatet-nyatet gitu loh. Mungkin ini sekilas kayak fitur yang apaan sih, biasa aja gitu. Tapi lihat deh ya, gue suka banget karena ketika di stop terus di play. Halo guys, Galaxy Note 20 Ultra punya fitur merekam suara, merekam. Dan ini audionya tuh ngeplay, merekam. Audio ini ngeplay sesuai dengan catatannya gitu loh. Dia tuh, gue nyatet di detik berapa dan ketika gue ngeklik di bagian sini gitu. Nah ini tuh otomatis dia kayak rewind gitu loh, atau mundur sesuai dengan detik yang memang si catatan ini tuh kapan gue nyatetnya. Banyak hal. Merekam suara. Guys, nih gue mau nambahin satu hal. Sebenarnya kalau misalnya di Galaxy Note 20 Ultra ini, sebenarnya kan nyaman banget tuh ya, ngegambar atau ngapa-ngapain pakai S Pen, tapi megangnya pakai tangan gitu. Tapi kalau misalnya kalian coret-coret dan handphone ditaruh di meja, itu bakal kayak gini kira-kira. Kayak gara-gara desainnya kayak gini, nggak even gitu loh. Mungkin bakal beda case kalau misalnya kalian pakai casing. Tapi kalau gue sih prefer mendingan ditaruh di tangan gini aja, karena nggak beda jauh ya, tetap nyaman daripada kayak gini karena berisik banget. Lalu sisanya S Pen masih bisa ngelakuin magic stuff atau air command gitu ya, kayak di Galaxy Note 10, kayak jadi shutter kamera sampai untuk ngeplay lagu. Satu lagi nih, kalau kalian penggemar Note sejati pasti bakal ngerasa improvement di Note 20 Ultra ini berkat kehadiran Samsung DeX yang bisa wireless. Tinggal swipe ke bawah di shortcut settings ponsel, itu ada opsi DeX yang bisa langsung dikoneksikan ke Smart TV yang pastinya support mirroring supaya bisa langsung aktifkan mode DeX tanpa kabel. Fitur ini praktis banget dan bakal membantu produktivitas kalian, apalagi kalau kalian tuh sering banget melakukan presentasi di kantor atau dimanapun. Untuk performa, pengalaman gaming semuanya tuh bisa maksimal. Contoh main PUBG ini gue bisa sampai HDR dan frame rate-nya ultra. Sebenarnya sih untuk grafisnya bisa-bisa aja Ultra HD, tapi tulisannya kayak coming soon gitu. Mungkin memang harus nunggu software update dari PUBG-nya. Untuk experience sebenarnya nggak usah ditanya, semuanya mulus, warnanya jelas, bikin immerse gitu, khususnya pas pakai 120 Hz refresh rate-nya. Bahkan main Candy Crush aja tuh warnanya hidup banget. Hal yang sama juga gue rasakan saat streaming konten. Lancar, ya kalau misal soal buffering sih memang soal koneksi, tapi untuk gambarnya, terus pergerakannya, motionnya itu benar-benar menurut gue sih nggak ada yang bisa dikeluhin banget ya. Untuk ketahanan baterainya oke juga, sebenarnya dia standar flagship ya, kayak di range 4500 mAh. Nggak nyampe 5000 tapi tetap oke. Terus dia juga mendukung fast charging 25 watt. Dan kalau misalnya dipakai sehari-hari buat macem-macem kayak social media, streaming konten, streaming film, gaming, itu sih gue so far pengecasannya cuma 1 kali aja dalam sehari. Tapi kalau misalnya mungkin kalian benar-benar heavy gaming user dan lain-lain, itu mungkin bisa jadi lebih boros sedikit, tapi kalau gue sih cukup sekali aja.
Dan biasanya nih, karena dia mendukung 120 Hz untuk refresh rate di layarnya, biasanya gue baru mengaktifkan si fungsi itu ketika baru mau main game aja. Karena biasanya sih baterainya akan lebih cepet boros ya, kalau misalnya untuk sehari-hari pun 120 Hz-nya tuh diaktifin. Dan catatan lagi nih guys, entah kenapa kalau misalnya gue lagi pakai handphone ini untuk kebutuhan foto-foto, video, dan kebetulan di outdoor, kayak misal di taman atau di mana gitu ya, itu beberapa kali gue mendapati kalau handphone ini tuh cepet panas. Gue nggak tahu kenapa, apa karena memang ngikutin suhu udaranya, kebetulan lagi panas jadi handphone ini ikutan panas atau gimana, nggak tahu juga. Tapi beberapa kali kejadian dan lumayan bikin was-was. Oke, jadi Galaxy Note 20 Ultra ini harganya paling murah itu 18 juta. Dengan harga segitu kalian udah pasti bakal dapat experience serba premium, dari mulai chipset yang kelas atas, terus baterai dan RAM yang gede, terus S Pen yang makin pintar. Ada apa lagi ya? Peningkatan kamera yang jauh lebih tinggi dibanding versi sebelumnya. Yang pasti Galaxy Note 20 Ultra ini bakal dicari banget sama pengguna setia dari seri Galaxy Note yang udah kebiasa pakai S Pen, yang selalu menantikan fitur-fitur barunya apa aja, apalagi yang mendukung untuk produktivitas mereka gitu loh. Selain itu, menurut gue Galaxy Note 20 Ultra ini bisa banget juga jadi handphone yang mungkin dicari oleh konsumen di luar sana yang selama ini pakai ponsel flagship, tapi flagship yang udah di era tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Tapi sampai sekarang mungkin belum kesampaian atau kayak belum greget buat upgrade handphone gitu loh. Dan menurut gue Galaxy Note 20 Ultra ini lumayan banget jadi jadi pertimbangan gede banget, pertimbangan yang kuat buat kalian-kalian ini yang pengen upgrade ke flagship yang benar-benar super baru. So that's it everyone, thank you for watching, semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa tulis apapun di kolom komentar kalau kalian punya saran atau masukan apapun tentang video kita berikutnya, enaknya buat apaan. Lalu jangan lupa di like dan subscribe terus Yuzon ID supaya nggak ketinggalan video terbaru kita. Okay, see you guys in the next video, bye! Action!